Jadi di Denmark sendiri Kak, kita ini negara dengan korupsi terendah di dunia. Jadi top 3 korupsi terendah di dunia ya. Jadi memang pemerintahnya itu sudah bisa dapat dipercaya. Makanya kepercayaan dari publik itu luar biasa besar terhadap pemerintah. Saat pemerintah itu berkata sesuatu yang menyakiti masyarakat gitu ya, nggak usah sampai sana Kak. Itu namanya cacian dan makian dari masyarakatnya luar biasa besar. Karena apa? Karena mereka itu dibayar dari gaji hasil pajak rakyat, dan pemerintah di sini tidak diperlakukan dengan spesial sama sekali Kak. Karena tadi yang sudah ditunjukkan ya, mereka gajinya cuma 1,9 kali lebih besar dibandingin UMR. Mereka tidak ada Kak namanya tunjangan rumah dinas, tidak ada namanya tunjangan mobil pribadi. Yang diberikan adalah mereka dikasih kartu transportasi gratis untuk naik bus dan kereta. Sehingga di sini kalau kita mau ketemu dengan wakil parlemen itu mudah sekali Kak, orang mereka ke sekolah ke kantor aja kadang-kadang bersepeda gitu kan. Dan kelihatan ya Kak hasil kerjanya. Denmark salah satu negara paling bahagia di dunia dengan tadi aku bilang tingkat korupsi terendah, dan segalanya pendidikan, kesehatan itu gratis Kak. Namanya pendidikan gratis itu bukan itu gratis sampai S2 dan sampai S3. Jadi bisa sekolah sampai manapun, dan bukan cuma gratis, namanya mahasiswa itu dibayar Kak sama pemerintah untuk bisa belajar. Gitu. Jadi luar biasa sekali tuh. Mereka menerima kritik, dan bahkan kadang-kadang kalau mereka mau membuat kebijakan Kak, mereka bikin surat terbuka. Aku sendiri ya, yang bukan warga negara Denmark, mendapatkan surat itu untuk diundang datang memberikan aspirasiku, dan mereka akan share nih, oh ini rencana kita, kira-kira ada masukan, ada feedback dari rakyat-rakyat gitu kan. Dan makanya karena dari situ akhirnya kepercayaan publik terhadap politisi itu tinggi sekali di Denmark. Artinya partisipasi publik itu dinilai sangat penting oleh wakil rakyat, terutama saat ini Anda berada di Denmark, melihat potret itu adalah bagian penting terkait dengan demokrasi. Untuk saat ini, apa saja langkah Anda terutama dengan diaspora Indonesia di sana untuk menjembatani terkait dengan pikiran Anda, kritikan Anda terkait dengan tunjangan fantastis ini? Iya Kak, dan sebagai bangsa Indonesia ya, yang lahir dan besar di Indonesia, aku cinta sekali dengan tanah airku, dan melihat keindahan negara lain, keadilan, kesejahteraan seperti ini, itu ngebuat hati aku hancur ya Kak setiap hari. Karena aku melihat negara-negara ini bukan negara kaya, mereka nggak punya apa-apa Kak, mereka cuma punya sumber daya manusia. Dibandingkan dengan negaraku yang sumber daya manusianya luar biasa banyak, alamnya luar biasa hebat, tapi kemiskinannya luar biasa besar. Nah, berangkat dari situ, kita diaspora itu merasakan kesedihan yang luar biasa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ditambah lagi dengan sikap arogan yang kita lihat dari mulai